Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah, NIM 1119044, dan teman saya Lisma Laisa Rohana, NIM 1119035. Di sini kita berdua akan menjelaskan tentang strategi, metode, dan media strategi berbasis generasi perubahan. Untuk topik yang pertama akan kita bahas tentang apa sih strategi berbasis generasi perubahan itu? Strategi berbasis generasi perubahan. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sedangkan generasi yaitu merupakan sekumpulan orang-orang pada suatu waktu yang diklasifikasikan dengan berdasarkan pada usia, tahun kelahiran, dan kejadian tertentu. Apabila dihubungkan dengan pembelajaran, generasi ini lebih menyukai pembelajaran dalam bentuk visual. Nah, itu tadi pengertian dari strategi berbasis generasi perubahan. Untuk yang selanjutnya, topik kedua kita akan membahas tentang apa saja sih strategi yang digunakan di dalam generasi perubahan? Strategi yang digunakan di dalam generasi perubahan ada 6. Yang pertama adalah model pembelajaran terbimbing. Salah satu karakter pada generasi ini itu tidak menyukai terhadap pembelajaran yang difokuskan hanya membaca dan menyimak. Generasi ini lebih tertarik pada pengamatan dan pembelajaran langsung, dan mereka memiliki kemampuan yang cepat dalam mengakses informasi. Yang kedua, ada pembelajaran berbasis visual dan menyenangkan. Generasi ini memiliki struktur otak yang lebih mengedepankan pada perkembangan aspek visual. Maka dari itu, pembelajaran harus disajikan dalam bentuk visual. Yang ketiga, mengoptimalkan pembelajaran dengan aplikasi dan media sosial. Generasi milenial merupakan generasi yang tidak bisa lepas dari media sosial, yang hampir semua aplikasi ada pada gadgetnya. Yang keempat, pembelajaran berorientasi pada entrepreneurship dan kreativitas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang karakter generasi milenial ini, yakni jiwa entrepreneurship dan kreativitasnya. Kelima, mengoptimalkan pembelajaran dalam kelompok. Mintasi mengatakan generasi ini cenderung senang bekerja sama dengan rekan sejawatnya karena mereka punya rasa percaya diri yang tinggi. Ini menjadi model utama bagi mereka untuk unjuk diri menyalurkan ide dan gagasan kepada temannya. Selanjutnya, yang terakhir adalah menerapkan sistem blended learning. Sistem pembelajaran ini merupakan kombinasi antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran daring atau online. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa strategi yang digunakan di dalam generasi perubahan itu ada 6. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang topik yang ketiga, yaitu tentang pendekatan apa saja sih yang digunakan dalam strategi berbasis generasi perubahan. Pendekatan yang digunakan dalam strategi berbasis generasi perubahan. Menurut Masialas, dalam buku Sujana tahun 1990, berpendapat bahwa terdapat 2 pendekatan, yaitu pendekatan ekspositori dan pendekatan inquiry. Apa sih pendekatan ekspositori itu? Pendekatan ekspositori yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada penyampaian informasi oleh pengajar kepada peserta belajar. Pendekatan ini memberikan peluang kepada pengajar sehingga menyampaikan materi sampai tuntas. Pendekatan ekspositori lebih tepat digunakan jika jenis bahan belajar bersifat informatif, yaitu sebuah konsep dan prinsip dasar yang perlu dipahami peserta secara pasti. Pendekatan ini juga tepat digunakan jika jumlah peserta dalam kegiatan belajar itu relatif banyak. Adapun tahapan-tahapan penggunaan pendekatan ekspositori, yaitu yang pertama, pengajar atau guru menyampaikan informasi mengenai konsep,
prinsip-prinsip dasar, serta contoh-contoh yang konkret. Pada tahap ini, pengajar menggunakan berbagai metode yang tepat untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, pengambilan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dilakukan oleh pengajar atau peserta belajar atau bersama-sama antara pengajar dengan peserta belajar. Selanjutnya yaitu pendekatan inquiry. Apa sih pendekatan inquiry itu? Inquiry memiliki kesamaan konsep dengan discovery, problem solving, dan reflective thinking. Kesemua istilah tersebut terdapat kemiripan penerapan, yaitu untuk memberikan kesempatan pada peserta belajar agar dapat belajar melalui kegiatan pengajuan berbagai permasalahan secara sistematis. Apabila kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan ini, maka pengajar menyajikan bahan tidak sampai tuntas, tetapi memberikan peluang pada peserta belajar untuk mencari dan menemukannya sendiri dengan menggunakan berbagai cara. Itu tadi pendekatan yang digunakan dalam strategi berbasis generasi perubahan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang metode dan langkah yang digunakan dalam strategi berbasis generasi perubahan. Yang pertama yaitu ada model partisipatif. Model pembelajaran partisipatif lebih banyak melibatkan peserta belajar dalam kegiatan pembelajarannya. Kedudukan pengajar perlu memberikan kesempatan dan melengkapi fasilitas untuk terjadinya belajar pada diri peserta belajar. Langkah-langkahnya yang pertama, peserta belajar telah memiliki konsep dasar yang akan dijadikan potensi sebagai kemampuan awal yang berhubungan dengan bahan kajian yang akan dipelajari. Yang kedua, pengajar memahami prosedur pengelolaan dalam kegiatan pembelajaran partisipatif secara pasti. Yang ketiga, bahan kajian terdiri dari konsep lanjutan. Yang keempat, jumlah peserta belajar disesuaikan dengan kemungkinan untuk terjadinya kegiatan pembelajaran partisipatif. Yang kelima, tersedianya sarana belajar yang menunjang kegiatan pembelajaran. Yang keenam, tersedianya waktu yang cukup. Dan yang terakhir, adanya standar untuk menetapkan bahwa peserta telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Model kelompok belajar. Kegiatan pembelajaran dengan model kelompok belajar diselenggarakan dalam jumlah peserta lebih dari 1 orang. Langkah yang harus diperhatikan dalam penggunaan model kelompok belajar yaitu yang pertama, adanya kesamaan karakteristik dari sejumlah calon peserta belajar. Yang kedua, pengajar memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Yang ketiga, bahan belajar diminati oleh sejumlah calon peserta belajar. Yang keempat, terdapatnya sarana belajar yang memungkinkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. 3. Model belajar melalui media. Kegiatan belajar melalui media ditujukan pada kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media sebagai sumber belajar. Media dalam pengertian keseluruhan dapat mencakup barang, alat, benda dan manusia yang dapat dijadikan sumber belajar. Langkah yang perlu diperhatikan untuk penggunaan model belajar melalui media yaitu yang pertama, sulitnya peserta belajar untuk mempelajari bahan belajar dalam kondisi objek yang sebenarnya. Yang kedua, terbatasnya pengajar untuk menyampaikan bahan belajar. Yang ketiga, tersedianya media yang dapat menjadi sumber belajar. Itu tadi 3 metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam strategi berbasis generasi perubahan. Materi selanjutnya yaitu tentang media yang digunakan dalam strategi berbasis generasi perubahan. Media yang digunakan dalam strategi berbasis generasi perubahan ini ada 6, yaitu yang pertama ada proyektor, video, papan tulis, laptop, gambar, dan PPT atau PowerPoint. Nah, itu tadi media yang digunakan dalam strategi berbasis generasi perubahan.
Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.